Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast para guru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Saya. host, ya, para bapak dan ibu, para pendidik. Insya Allah podcast para guru ini akan kembali membahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga fenomena-fenomena terkini Oh. berkaitan dengan dunia pendidikan, baik siswa maupun guru. Namun sebelum Hmm. itu kita opening dulu. Ngopi bareng teman sebangku, podcast seru para guru, cerita asik bikin rindu. Baik, Bapak dan Ibu para pendidik, dan saya sudah kedatangan dua teman saya, yang satu jadi host, yang satu Bapak Guru Irwan Masya Allah. jadi pembicara kita. Narasumber. Sharing. Kalau narasumber kayaknya formal banget ya. Teman ngobrol. Teman ngobrol. Teman guru. Pak Irfan biasanya begitu tuh ya. Teman para guru, podcast para guru. Ada Oke. tadi kayak di openingnya. Oh. Nah kali ini sebenarnya saya agak ini juga Mas. Hmm. Mas punya keluhan gak waktu jadi siswa gitu? Misalkan ngerasa nyaman gak sih di sekolah gitu? Kalau saya sih Rajin. nggak tahu ya. Rajin. Kalau saya termasuk orang yang rajin jujur. Rajin. Oh, Masya Selalu Allah. ke sekolah. Ya Allah, Iya. luar biasa. Salah nanya ya saya. Kalau saya jarang. Tapi kayaknya teman-teman itu banyak yang mungkin lebih suka bolos ya kayaknya ya. Bolos Ada waktu aja. jam kosong. Iya, jam kosong juga seneng Iya. ya. Itu kan level yang satu. Hmm. Kalau level selanjutnya mungkin orang udah malas belajar, malas sekolah. Hmm. Ada yang juga mungkin bukan cuma bolos Mas. Dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Iya, iya. Cuma kayaknya nggak Abdul kalau kita yang bahas. Iya Mari sih, kita- memang karena kita udah mendatangkan saudara. Masa- Saudara. Ini udah kayak pengadilan ya saudara. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Ustadz Irwan. Masya Allah. Sehat, sehat Irwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Lagi bolos ngajar ya? Enggak lah, udah sore. Jam kosong. Jam Jam kosong. kosong. Jam kosong yang nggak ada Gurunya sih. main ke sini. Iya. Siswanya yang nggak ada ternyata. Tapi di sore-sore kayak gini sehat ya Ustadz Irwan ya. Alhamdulillah. Nah itu berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Apa sih problem remaja? Oh iya. Mm-mm. Terkait remaja sebenarnya kan menarik. Jadi apakah hari ini remaja itu betul-betul punya problem? Apakah remaja itu apakah sumber problem? Ini perlu jadi mindset kita bersama. Hmm. Menurut data dari BKKBN 2024 sekitar 23% remaja Indonesia mengalami krisis percaya diri Oh. alias merasa stres, Insecure. Stres. insecure, betul. Hmm. Tekanan akademik maupun sosial itu salah satu pengaruhnya. Ditambah lagi kemudian ada survei dari UNICEF Hmm. 2023 katanya dari 3 remaja pernah mengalami perundungan, bullying. Oh. Makanya ini menjadi concern di Indonesia. Nah ini yang kemudian membentuk diantaranya membuat para remaja menjadi seperti ini. Dan hal lain diantaranya adalah kita mengenal kondisi remaja itu, Kang Ridwan, Kang Rahmat. Hmm. Bicara tentang Gen Z ini kan menarik. Jadi mereka itu sebenarnya generasi cerdas, kreatif. Kemudian mereka itu super cepat beradaptasi. Hmm. Melek Tapi- teknologi juga. Betul. Tapi di balik itu mereka juga menghadapi tantangannya gede, besar banget. Hmm. Di antaranya adalah dunia digital yang serba Tantangan cepat. kemajuan zaman hari ini ya. Betul. Jadi dunia digital yang serba cepat kadang bikin mereka susah fokus dan gampang terdistraksi. Oh. Jadi info-info yang masuknya kadang banyak Terlalu yang negatif. cepat. Ini yang kemudian membuat para siswa itu menjadi apa ya? Menjadi mereka terdidik seperti itu. Maka kemudian perlu penanganan khusus untuk para remaja ini, perlu pendekatan khusus. Makanya di antara yang mesti kita lakukan adalah para guru yang dirahmati Allah, kita ke sekolah bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Di antara proses pendidikan adalah bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi gimana kita hadir di sekolah menjadi apa ya? Menjadi teman, menjadi problem solving bagi mereka, sehingga mereka kalau tadi dikatakan
tingkat stres, tekanan dan sebagainya ini bisa tertangani begitu. Ya, karena mungkin ngerasa nggak sih generasinya berbeda, problem yang dihadapi beda, Iya. latar belakang mereka tumbuh pun beda. Betul. Kayak mungkin zamannya Mas Rahmat tadi sering rajin ke sekolah adem ayem. Saya sebagai orang yang lebih muda ya angkatannya dibanding Mas Rahmat pasti punya latar belakang berbeda sehingga Iya. ada penanganan yang berbeda. Berarti hari ini guru harus punya cara dong ya, cara untuk kemudian tadi menyelesaikan permasalahan siswa-siswa yang terjadi hari ini. Betul. Di antaranya adalah tadi sampaikan bahwa kita sebagai guru harus menjadi support sistem bagi mereka yang kemudian bisa menguatkan mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita mengajar, misalkan buat dulu jembatan sebenarnya pada mereka. Buat jembatan, Jembatan sehingga itu jembatan itu maksudnya secara emosional. Kadang kan tipe supaya guru terhubung. tuh betul, kadang kita tuh ngomong, tapi kemudian apakah didengarkan sama anak-anak atau tidak? Iya. Jangan-jangan kita hanya ngomong, kemudian anak-anak ya tidak berdampak, tidak mendengarkan karena nggak kebangun jembatan kepada anak-anak itu. Maka hal yang harus dilakukan oleh guru adalah membangun jembatan emosional. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalkan dengan sering nyapa. Tentu bapak-bapak nyapanya dengan siswa laki-laki begitu ya. Ibu-ibu nanti nyapa dengan siswa perempuan. Kita nyapa, mereka duduk, kita sapa, kita temenin misalkan begitu. Dampaknya dengan sekedar nyapa bisa jadi kan ada kita terhubung dengan anak-anak. Betul. Anak itu jadi oh si bapak ini memperhatikan saya, peduli sama saya. Kayaknya bapak ini bisa deh diajak ngobrol gitu tuh. Sehingga kalau misalkan itu sudah terjalin, kita ngomong bisa didengerin. Hal yang kedua yang menarik sebenarnya teman-teman para guru, bapak dan ibu, kadang kita tuh kan di sekolah suka ngomong hal-hal kebaikan dan sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya anak Gen Z sekarang itu bukan hanya sekedar pengen diceramahi, tapi mereka tuh butuh sosok teladan. Oh gitu. Jadi kadang kan hari ini tuh para remaja kesulitan mencari role model. A, B, C, artis ini dia nyari model. Tapi kemudian kalau sudah menemukan model yang baik di sekolah itu luar biasa. Melihat guru misalkan, oh bapak itu kalau sholatnya di masjid, misalkan gitu. Oh si bapak itu kalau marah bisa menata diri, ngomongnya bagus. Oh si bapak itu kelihatannya kalau istirahat baca buku. Nah kemudian sikapnya, prestasinya juga bagus. Maka itu menjadi model, jadi guru teladan dan sosok yang kemudian dikagumi. Banyak juga di sekolah itu misalkan, nak kenapa nanti cita-cita pengen jadi apa? Dia bilang pengen jadi guru biologi misalkan. Kenapa pengen jadi guru biologi? Biasanya bukan hanya karena materinya A, B, C, tapi karena gurunya menyenangkan. Suka, betul. Guru biologi kok menyenangkan ya, atau guru matematika menyenangkan. Pengen jadi apa? Begitu Saya dulu pengen jadi arsitek. Karena gurunya arsitek. Enggak, karena suka gambar aja. begitu. Terus ya itu sosok teladan memang sangat penting karena sekarang kalau kita lihat ya banyak siswa dengan kemajuan teknologi itu mereka tuh sekarang mencari standar-standar di sosmed biasanya. Ini juga menjadi problematika juga kan. Kita sering dengar ada standar TikTok lah dan lain sebagainya kan. Itu menjadi standar-standar anak-anak zaman sekarang. Makanya tadi guru itu menjadi sangat penting untuk menjadi seorang role model tadi ya. Betul, jadi kompas kepribadian seperti apa gitu. Enak diajak ngobrol, tapi kemudian dia kelihatannya bukan hanya sekedar retorika aja, tapi dijalankan. Jadi enakan siswa itu begitu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Rahmat bahwa harus mencari role model. Nah, pendekatan seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh kita gitu sebagai pendidik, pengajar. Kalau saya kan pernah pendidik, Mas Rahmat juga Pernah dididik. Nah sebenarnya kan pendekatannya karena kita Gen Z, pendekatannya juga gaya Gen Z. Apa yang mesti dilakukan realnya misalkan contoh ketika kita ngajak ngobrol pada anak-anak,
kita pakai diskusi atau tema diskusi yang lagi viral. Oh, lagi viral nih tentang ini, Lagi maka kita happening. sambungin, kemudian masukkan nilai-nilai Islam. Makanya penting bagi para guru dia mengetahui apa yang lagi tren hari ini, apa Update juga ya. update juga kata-katanya dan seterusnya. Maka kemudian ini bisa relate. Kalau misalkan meskipun kita beda usia, tapi topiknya bisa nyambung, ya bisa nyambung juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalkan kalau zaman Nabi misalkan begitu, anak-anak kan suka kisah. Kalau zaman Nabi kira-kira menanggapinya adalah seperti ini. Jadi dengan melalui kisah. Storytelling. Jadi storytelling kayaknya menarik banget. Makanya kalau dilihat di Al-Qur'an itu storytellingnya banyak. Karena storytelling tuh dia masuk ke banyak segmen. Ke anak-anak masuk, ke remaja masuk, ke bapak-bapak juga masuk. Maka kemudian storytelling ini menjadi bagus untuk dilakukan begitu. Ya, kayaknya Closing. luar biasa insight-nya ya. Masya Allah. Kita dapat insight tadi bahwa ya guru harus jadi role model. Betul. Harus jadi role model, harus ini. Menjadi support Meskipun system. saya tahu Pak Guru Irwan ini banyak yang pengen disampaikan. Betul. Tapi karena keterbatasan Waktu. durasi dari video, Betul. ya mungkin nanti kita akan bahas di next pertemuan. Jangan lupa untuk like, share dan komen ya. Mas Betul. Ahmad terima kasih sudah menemani Sama-sama. saya di sini dan juga Ustadz Irwan sudah dapat insight kita nih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas Pak Irwan. waktunya. Siap. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.